Masyarakat yang nge-DM kita, ada apa nih di bulan Mei? Nah, bisa nggak Bapak ceritakan kira-kira ada apa sih Pak di akhir bulan Mei ini Pak? Oh baik, di akhir bulan Mei ini insya Allah kita akan meluncing layanan sertifikat elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN dan kawan bertuah semua. Nah, bertemu dengan saya nih, ini episode perdana saya di podcast Bertuah, bercerita seputar pertanahan, produksi kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Nah, seperti yang saya bilang, ini episode perdana saya. Tapi, nah ini saya bilang nih, produser kita sengaja cari rusuh. Kenapa? Karena untuk perdana ini narasumber saya langsung didatangkan orang nomor 1 di kantor BPN Kota Pekanbaru. Siapa lagi kalau bukan Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Doni Safrial, SSIT MSI SIMED. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Cerah sekali Bapak sore ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, sebenarnya kami mengundang Bapak itu sebenarnya lantaran kemarin beberapa waktu lalu admin medsos kita Pak itu posting soal ada yang akan hal besar yang bakal terjadi di bulan Mei ini Pak. Karena itu banyak tuh masyarakat yang nge-DM kita, ada apa nih di bulan Mei. Nah, bisa nggak Bapak ceritakan kira-kira ada apa sih Pak di akhir bulan Mei ini Pak? Oh baik, di akhir bulan Mei ini insya Allah kita akan meluncing layanan sertifikat elektronik. Jadi terhitung di akhir Mei ini dan seterusnya ke depan kantor pertanahan Kota Pekanbaru itu tidak akan lagi menerbitkan sertifikat analog. Sertifikat analog ini adalah sertifikat yang selama ini dipahami masyarakat. Oh iya, iya. Sertifikat yang kayak buku, ya, bener, warna Pak. hijau, lembarannya banyak, menyimpannya susah. Ya. Makanya insya Allah ini akan kita launching sertifikat elektronik. Sertifikat yang cuma 1 lembar saja. Oke, bentar Pak, saya potong dulu Pak. Jadi sebelumnya itu kan berbentuk buku Pak, beberapa lembar. Ya. Nah sekarang dipindah ke 1 lembar saja. Kira-kira untuk pendataannya itu gimana sih Pak sebenarnya Pak? Nah, kalau untuk pendataannya nanti setiap proses, contoh masyarakat yang sudah menerima sertifikat, dia mau jual sertifikatnya, begitu dia daftar ke sini proses peralihan hak jual beli dengan akta jual beli dari PPAT, itu sertifikatnya langsung kita alih media, langsung kita ganti, sertifikat hijaunya kita ambil, diganti dengan sertifikat 1 lembar warna putih kecoklatan. Oke, itu di akhir Mei ini sebenarnya. Di akhir Pak, Mei ya? insya Allah. Oke. Sebenarnya Pak, kalau kita bicara soal alih media lah, taruh disebut alih media dari sertifikat lama ke sertifikat baru. Nah, kenapa sih Pak? Apa tujuannya sebelumnya Pak sebenarnya Pak? Latar belakangnya lah gitu Pak. Latar belakangi mas terbesar, penyebab terbesarnya adalah yang pertama dari pengalaman beberapa kantor pertanahan di seluruh Republik Indonesia, yang salah satunya ada di Riau itu di Kabupaten Pelalawan, itu terbakar. Oh ya. Terbakar kantornya di hari Minggu, itu tepatnya di 15 Juni 2008. Nah, kalau kemudian kenapa saya hafal? Karena waktu itu baru sebulan saya tugas di sana. Oh iya. Habis. Oh ini Pak. Oh ini Ya. Pak ya. Ini contohnya. Ini yang di Pelalawan. Di Pelalawan Pak. Di Pelalawan. Oke. Dan alhamdulillah kebakaran di Pelalawan tahun 2008 inilah pertama kali mungkin dunia ini melihat Doni dewasa menangis. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah seumur umur. Kenapa Pak? Karena waktu itu jabatan saya adalah ke Kasubsi Pendaftaran. Kalau sekarang itu Korsup Pendaftaran yang bertugas menerbitkan sertifikat. Bisa dibayangkan kantor sebesar itu dengan jumlah sertifikat sebanyak itu harus kita ganti. Nah, tumpuan pekerjaannya ada di saya dengan kemiskinan data. Karena datanya analog semua, belum digital, data miskin. Kita kumpulkan datanya lagi untuk menerbitkan sertifikat. Nah, jadi pas hari Minggu itu kejadian, saya nyampe di lokasi itu udah sekitar jam 3-an. Nah, itu nengok kantor terbakar habis, yang tersisa cuma bata dan atap. Nah, itu menangis saya di bawah. Karena terbayang kerja berat yang akan
dihadapi ya. Termasuk kantor-kantor lain juga seperti itu. Seperti tsunami di Aceh, ini hulu Sungai Tengah ini kebanjiran. Nah, seperti inilah harapannya dengan dialih mediakan jadi sertifikat elektronik, di mana data itu kita simpan dengan data elektronik, ini bisa kita minimalisir sehingga kalaupun ada kejadian-kejadian seperti ini ya, proses penggantiannya tidak terlalu menyiksa kita karena data tersimpan secara elektronik, walaupun print out sertifikatnya tetap nanti dipegang oleh masyarakat sebagai pemegang hak. Berarti lebih ke fokus kepada sistem keamanannya ya, sebenarnya Pak ya, lebih aman. Pengamanan jadi, data. Kalau sempat apalah terjadi hal yang nggak ingin kita terjadi lah Pak ya, aman lah datanya Pak ya. Tapi Pak, kita bicara soal elektronik Pak, itu dari segi keamanannya lain Pak. Takutnya saya nih misalnya Pak, saya masyarakat nih, takutnya nanti ada hack lah seperti itu yang kita tahu sama-sama masalah sistem keamanan ya kan Pak. Itu gimana sih Pak sebenarnya, aman nggak sih Pak, seberapa aman gitu Pak? Kalau pengamanan ada nanti kalau kita jelaskan di sini akan panjang dan akan menyusahkan ini untuk mengingatnya. Nanti insya Allah tim Humas Kantah akan mengupload ini ke medsos Kantah, baik itu nanti di Facebook, di Instagram, di YouTube, silakan nanti dilihat gitu. Tapi secara umum kertas yang dijadikan sertifikat elektronik ini merupakan kertas produksi dari Peruri, perusahaan percetakan uang Republik Indonesia, di mana ada fitur-fitur pengamanan yang bisa dilihat dengan kasat mata atau dengan tambahan alat. Alatnya berupa apa itu Pak kira-kira Pak? Alatnya alat betulan, jadi tidak telepati dia. Pakai sinar. Nggak pakai perasaan hati. Jangan lakukan. Nggak bisa Pak. Jadi juga melihatnya pakai mata hati juga nggak bisa. Tetap butuh yang namanya sinar UV untuk melihat seperti yang ada di kamera di tampilan layar ini. kita ini Pak ya. Ya, kertasnya ini udah berstandar, di mana lebih disebut dia sebagai secure paper. Adanya secure access, di mana ada QR code di sana. Dan secure file, jadi gambar ini cuma bisa dilihat, tidak bisa diakses. Data tersimpan di Kementerian ATR BPN yang cuma bisa diakses oleh Kementerian ATR BPN yang mempunyai kewenangan untuk itu. Oh gitu, ya. Dari sisi masyarakat, jika ingin mengakses ini bisa melalui dengar ini penting nih. Aplikasi Sentuh Tanahku. Oke, dengar tuh masyarakat, sobat ATR BPN semua, kalau ingin ngecek soal tanah-tanahnya di mana Pak? Aplikasi Sentuh Tanahku. Nah ini dia nih, ini aplikasi Sentuh Tanahku ini dia nih Pak ya. Nah ini bisa di-download melalui Play Store. Jadi lebih bagus kita download ini daripada download Onet. Iya Pak, itu udah ngerusak itu Pak, ganggu gitu Pak. Lebih bagus download ini. Dan untuk mengakses ini pun nanti insya Allah tim Humas juga akan menyampaikan prosesnya, mulai dari kita mendownload sampai kita mengaktifasinya seperti apa, akan dibuatkan video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat. Siapa? Aplikasi ini berbasis NIK. Nomor induk. Jadi nanti untuk masuk ke dalam ini rujukannya adalah NIK. Harapannya pemegang hak bisa melihat data tentang tanahnya melalui aplikasi ini tanpa harus datang-datang ke kantor pertanahan, apalagi kantor ini jauh. Repot kalau kantor BPN cuma mau nanya nih sertifikat asli apa enggak. Kalau itu tinggal masyarakat cek di aplikasi Sentuh Tanahku, akan tampil nanti sertifikat secara PDF, tinggal dicek dengan print out yang diberikan kantor pertanahan. Sepanjang datanya sama berarti dia ori. Berarti lebih ke efisiensi sebenarnya bagi masyarakat Pak ya. Misalnya gini Pak, seandainya nih saya punya tanah misalnya, taruhlah produser kita nih Pak, dia punya banyak tanah Pak, ya kan? Bisa nggak saya, itu kan secara online, saya download aplikasinya, bisa nggak saya ngecek tanahnya si punya produser kita nih Pak yang banyak itu Pak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak? Nggak bisa. Itu tanah cuma bisa diakses oleh pemegang hak. Kecuali produser Bapak buat masalah. Dia kan kabarnya produser kita ini punya banyak tanah ini Pak. Kecuali dia buat masalah, menipu, dilaporkan ke
penegak hukum, polisi, kejaksaan. Nah itu atas permintaan penegak hukum, kantor pertanahan wajib memberikan data tanah yang dimiliki produser. Siapa tahu mau diambil untuk penggantian penipuan dia. Iya benar Pak. Iya. Siapa tahu agak nakal deh nanti Pak ya. Iya. Oke Pak. Terus Pak, kalau dari segi masyarakatnya Pak, sistem mekanismenya untuk peralihan, seandainya saya nih Pak sebagai masyarakat masih punya buku tanah yang lama, untuk dijadikan elektronik itu gimana caranya Pak? Elektronik bisa dimintakan oleh masyarakat dengan datang ke kantor pertanahan. Nanti sertifikatnya akan kita verifikasi dan akan dilakukan alih media dengan pembayaran penerimaan negara bukan pajaknya sebesar 150.000. Iya. Pertanyaan terbesar yang sering saya terima di luar, apakah sertifikat analog hijau itu masih berlaku? Masih. Oke, berarti masih yang lama masih berlaku. Cuma kantor pertanahan BPN tidak lagi menerbitkan sertifikat warna hijau itu, sertifikat analog. Jadi terhitung akhir Mei sampai seterusnya kita cuma menerbitkan sertifikat yang warna putih kecoklatan gitu. Oke. Berarti jadi kalau masyarakat ingin merubahnya Pak dari sertifikat lama datang ke sini, terus apa aja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat kira-kira Pak? Masyarakat cukup membawa sertifikat aslinya, habis itu KTP dan KK. Nah, ini yang dilampirkan, nanti kita akan proses untuk alih medianya. Oke, alih medianya Pak ya. Oke, jadi kira-kira kita recap dulu sebentar nih Pak. Lebih ke fokus kepada keamanan ya Pak ya. Aman dengan sertifikat elektronik itu sebenarnya yang kita sampaikan kepada masyarakat sendiri. Oke, sekarang kita lebih detail aja nih. Kira-kira kapan sih Pak launching sertifikat elektronik kita ini Pak? Sertifikat ini insya Allah di launching di 31 Mei rencana. Pada hari Jumat insya Allah akan kita launching di minggu ini. Harapannya bisa berjalan sesuai agenda kita sehingga dan berjalan smooth ini. Kenapa kita pilih hari Jumat? Ya Jumat Barokah. Iya, insya Allah. Insya Allah Jumat Barokah kita agendakan nanti juga menjelang siang supaya nanti kita ketemu agenda Jumat Barokah rutin kantor pertanahan. Oh, ada Pak. Menyediakan nasi bungkus kan itu yang ada di acara Jumat Barokah. Iya. Jadi yang mau sholat Jumat di sini ya monggo, insya Allah ada nasi bungkus kami siapkan. Iya Pak, benar Pak. Gini Pak, sebentar Pak. Kita mereng sedikit cerita kita nih Pak. Tadi kan kita bicara soal launching sertifikat elektronik. Nah, itu kenapa Pekanbaru Pak? Tiba-tiba saya kepikiran itu aja sih Pak. Kenapa Pekanbaru? Itu apakah ada treatment khusus nggak sih Pak dari kita Pak? Kenapa harus Pekanbaru meluncing sertifikat elektronik? Apakah semua kantor tanah udah meluncing ini Pak? Sertifikat elektronik ini merupakan amanat Presiden. Amanat Presiden saat pelantikan Bapak Menteri yang sekarang Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Ada 3 amanat yang disampaikan. Yang salah satunya adalah layanan elektronik berjalan secara masif. Ditindaklanjuti dengan penunjukan 104 kantor pertanahan se-Indonesia. Se-Indonesia itu Pak? Oke. Alhamdulillah kita menjadi salah satu kantor yang ditunjuk untuk itu. Dan persiapannya lumayan singkat. Mudah-mudahan ya sama-sama kita doakan. Iya. Sama kita doakan supaya teman-teman di kantor pertanahan sehat selalu dalam rangka mempersiapkan ini sehingga sehat selalu. Ya, sehat selalu karena memang itu yang selalu saya mintakan, sehat karena proses alih media bukan kerja main-main karena data sertifikat yang sudah terbit itu harus kita persiapkan untuk alih media. Jadi memang yang fokus kita adalah sehat dulu yang pertama. Nah, supaya ini kita penting bisa memberikan yang terbaik untuk warga Kota Pekanbaru. Kalau untuk balik lagi Pak soal launchingnya itu Pak, nanti kira-kira siapa aja yang datang Pak untuk pelaksanaan launching kita ini Pak? Insya Allah mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Sampai saat ini direncanakan itu akan di launching oleh Bapak Menteri langsung. Langsung Pak Menteri yang datang Pak? Ya. Sama-sama juga kita doakan mudah-mudahan Pak Menteri nggak berubah-ubah jadwalnya. Nah, berubah jadwal Pak Menteri, nanti kita minta tolong produser saja lah yang launching. Iya. Produser ini banyak skillnya nih Pak.
bisa launching. Bisa juga launching Pak ya. Mudah-mudahan Menteri bisa hadir, sama-sama kita kita doakan. Kira-kira kalau untuk treatmentnya gimana sebenarnya Pak untuk menggerakkan SDM dalam membangun sistem sertifikat elektronik kita itu Pak? Pertama, kalau untuk proses alih media ini kita mempersiapkan data tidak terlalu berat. Kalau untuk kantor pertahanan Kota Pekanbaru, kenapa saya bilang tidak terlalu berat? Kantor ini sudah berpredikat WBK dan WBBM. Artinya sudah merupakan kantor dengan pelayanan yang diakui terbaik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan alhamdulillah juga teman-teman yang ada di sini juga udah terbiasa. Udah terbiasa kerja, udah kayak UGD kita dalam rangka persiapan. Kayak UGD. UGD, standby kita selalu sakit, kerjanya 24/7, 24 jam 7 kali dalam seminggu. Udah terbiasa kita dengan irama itu, dan syukur alhamdulillah juga teman-teman yang bekerja di kantor ini disupport sama istri-istri karyawan yang memberikan kebebasan untuk para suami, anaknya untuk bekerja dengan waktu lebih di kantor sini. Nah, cuma memang menjadi kewajiban pimpinan untuk memastikan dia betul-betul kerja di kantor. Nah, ini didengar nih, ini penting nih untuk orang-orang yang ada di BPN Pekanbaru nih. waspada ya Pak ya. Ya jangan sampai izin dari rumah pergi kerja ke kantor dalam rangka persiapan elektronik. Nah, dengar tuh. Tapi nggak sampai ke kantor. Di rumah. Judulnya lembur katanya ya Pak ya. Nanti dituntut kejelian pejabat-pejabat di kantor ini untuk memahami dan mensikapi ini. Jangan sampai teman-teman dari rumah izin ke kantor tapi ke XX1. Aduh, berat ini Pak. Makanya salah satu apa yang kita lakukan adalah kita mengundang di momen-momen tertentu istri dan anak-anak karyawan untuk ke kantor. Seperti minggu lalu hari Sabtu mereka ke kantor untuk kemudian melihat apa sih yang dikerjakan suaminya di kantor, apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak ini di kantor, ibu-ibu di kantor. Harapannya dengan melihat sendiri mungkin gimana kerjaannya bisa lebih tenang lah, lebih nyaman ya. Nggak mungkin juga tiap sebentar di video call, kan capek juga. Pak, jangan nunjuk saya Pak. Iya Pak, ketahuan saya untuk Pak. Membuktikan dia benar-benar kerja apa tidak. Iya Pak. Dan teman-teman juga sama-sama memahami bahwa ujung dari pekerjaan ini adalah kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Jadi sukses ini adalah sukses kantor pertanahan Kota Pekanbaru, bukan sukses orang perorangan. Jadi ini yang sudah ditanam. Para pimpinan juga udah rutin mengajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita. Selama kita bertugas di Pekanbaru, apa yang bisa kita berikan. Oke Pak, bentar Pak. Tadi itu kan ibaratnya sosialisasi kepada keluarga. Nah, kalau sosialisasi kepada masyarakat gimana Pak? Soal sertifikat elektronik kita ini Pak. Sosialisasi yang sudah kita lakukan, kalau kita memang mau ketemu masyarakat secara langsung, ini akan menyiksa kita dengan luasan Kota Pekanbaru. Yang kita lakukan adalah sosialisasi dengan rekanan kita, mitra kita, contoh sama PPAT. Karena PPAT juga perpanjangan tangan BPN untuk ketemu dengan masyarakat. Jadi PPAT udah kita sosialisasi, harapannya bisa membantu kita menginformasikan ke masyarakat dari pihak perbankan. Nah, karena kan ada hobi nih kita, begitu dapat sertifikatnya disekolahkan ke bank. Jadi kita bantu, kita sosialisasi juga dengan pihak perbankan bahwa kita akan launching elektronik. Sama pengembang juga, teman-teman. Penting itu Pak, pengembang Pak. Teman-teman developer jual rumah itu akan menyampaikan bahwa rumahnya yang dijual sudah bersertifikat. Makanya kita sosialisasi. Jadi nanti teman-teman developer terima sertifikat yang baru, sertifikat elektronik, dia bisa menjelaskan kenapa kemudian dia tidak berwarna hijau lagi dan tidak berbentuk buku tapi cuma satu lembar. Nah, ini sudah kita mulai. Dan juga sosialisasi yang secara paralel bertahap kita lakukan adalah terhadap
pemerintah Kota Pekanbaru. Iya. Kita sosialisasinya di kecamatan dan di kelurahan. Setiap kita ada sosialisasi, kita sampaikan bahwa tahun ini kita akan mulai launching sertifikat elektronik. Jadi insya Allah plus medsos kantor pertanahan dan baliho-baliho yang kita pasang sebagai penyebarluasan informasi bahwa memang kita mau berubah. Iya, makanya Pak, itu kan kemarin yang di share di admin medsos kita Pak, yang itu tadi yang seperti yang awalnya saya sampaikan tadi, bahwasanya banyak masyarakat yang bertanya Pak. Berarti inilah dia apa yang akan ada di akhir Mei ini. Oke. Kira-kira Pak, ini sedikit aja Pak, terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat Pak terkait sertifikat elektronik kita Pak, gimana itu Pak kira-kira di kantor kita Pak? Baik. Himbauan secara umum untuk masyarakat Pekanbaru yang pertama adalah dengar nih, ini masyarakat dengar nih, penting. Untuk merubah sertifikatnya dari analog menjadi sertifikat elektronik. Nah, di situ supaya tingkat keamanannya lebih tinggi. Tingkat keamanannya lebih tinggi, masyarakat tidak direpotkan dengan penyimpanan sertifikat karena dia cuma satu lembar dan sertifikatnya ada di aplikasi, ada di dunia maya, sehingga kalaupun ini hilang atau apa masih bisa di print lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia belum dirubah dari sertifikat analog yang warna hijau ke elektronik, kami juga menghimbau warga masyarakat Pekanbaru untuk melaporkan sertifikat analog, sertifikat hijaunya itu ke kantor pertanahan. Karena ada lagi satu kegiatan yang akan kita launching di November nanti. Oke, November nih Pak ya. November kita insya akan launching Pekanbaru lengkap. Baru lagi tuh Pak. Semua bidang tanah di Pekanbaru itu terpetakan dan tervalidasi. Nah, jadi walaupun dia belum dirubah, khususnya untuk sertifikat-sertifikat yang lama, yang sebelum ada internet. Itu yang tahun-tahun lama berarti nih Pak. Tahun-tahun lama. Ini kalau bisa laporkan ke kita, ke loket kantor pertanahan untuk kita validasi, supaya tanahnya yang sertifikat lama ini, sertifikat warna putih itu bisa terpetakan dengan baik, walaupun nanti kemudian dia belum di alih media. Oke, nah dengar tuh sobat ATR BPN semua, nanti kedepannya bakal ada peloncingan apa nama tadi Pak? Pekanbaru lengkap, kota lengkap. Iya. Insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus karena masih dia berprogres. Nanti mudah-mudahan sama-sama juga bantu kami dengan doa. Ini tidak November. Iya Pak, jangan November, kalau bisa ini di launching di bulan September. Sama halnya dengan sertifikat elektronik. Iya Pak. Sertifikat elektronik ini di rundown awalnya itu di September. Tapi kok Mei Pak? Ini Mei ini kenapa ya? Karena 24/7. Kerjanya 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ini dia. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang bekerja di kota lengkap bisa lebih cepat lagi, karena konsep sederhana dalam kita bekerja ini, dimanapun kita ditugaskan sebisa mungkin meninggalkan yang namanya legacy. Benar. Ada yang untuk kita ceritakan secara personal ke anak cucu kita. Waktu papa di sana, papa buat ini. Papa di sana, papa buat itu. Iya. Ada yang diceritakan lah nantinya buat anak cucunya Pak ya. Oke. Nah itu nanti nextnya kita bakal ada lagi Pak podcast kita ke depannya Pak. Oke. Nah ini dia buat sobat ATR BPN semua, perlu dicatat nih, masyarakat dihimbau untuk segera melakukan alih media ke sertifikat elektronik. Karena itu kita berfokus ke keamanannya. Nah jika ada pertanyaan, untuk kalian bisa menghubungi call center dan medsos kita yang nanti ada di link deskripsi kita. Oke. Dan terakhir, jangan khawatir nih. Ingat selalu dengan slogannya aman dengan sertifikat elektronik. Benar begitu kan Pak? Benar sekali. Kita berfokus kepada sistem keamanannya. Oke, mungkin itu saja Pak obrolan kita hari ini Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sehat selalu Pak. Semoga lancar launchingnya nantinya Pak. Oke, sampai jumpa sobat ATR BPN semua di next podcast kita, di podcast Bertua, berbicara seputar pertanahan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.